Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami di channel Melakuai Project. Dan di tayangan kali ini kami hendak mengajak rekan-rekan sekalian untuk goes silaturahmi dari Bekasi ke Bogor, kemudian kembali lagi ke Bekasi. Dan goesnya kami lakukan setelah sholat Id dan sarapan pagi. Dan karena ini hari Lebaran, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi rekan-rekan yang merayakannya, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini sepeda yang akan kami gunakan untuk goes silaturahmi pada hari Lebaran ini, yaitu United Rockford generasi pertama. Ini settingannya seperti ini saja karena tidak jauh, yaitu dari Bekasi ke Bogor. Bogornya adalah Bojonggede, itu sekitar 50 km, kemudian kembali lagi ke Bekasi. Settingannya seperti ini, yaitu frame bag yang berisi kaos ganti, kemudian toolkit dan ban dalam cadangan. Kemudian jangan lupa membawa pompa tangan, air minum jangan lupa, dan karena sekarang sudah tidak puasa lagi jadi bisa minum. Kemudian kami menggunakan cyclocom IGP Sport yang di sini sudah kami buat tracknya dan kami tinggal follow track saja dari Bekasi ke Bogor, kemudian kembali lagi ke Bekasi. Nah, ini adalah sepedanya United Rockford generasi pertama yang akan kami gunakan untuk goes silaturahmi hari Lebaran. Oke, salam sehat dan salam goes. Goes Lebaran kali ini kami awali pukul atau startnya pukul setengah 10 pagi setelah sholat Id dan setelah sarapan. Berawal atau startnya di Mustika Jaya Bekasi dan nanti ke arah Setu, kemudian Cibubur, kemudian Tapos, Cibinong, dan kemudian Bojonggede. Nah, ini baru di Cimuning arah Setu atau jalan raya Bantar Gebang. Dan kami berbelok ke kanan ke arah Setu karena ini momen Lebaran dan tidak semua penduduk atau warga Bekasi pulang kampung, karena di Bekasi juga ada warga lokalnya, jadi juga masih ramai seperti ini. Dan ini masih di jalan Setu ke arah Cilengsi. Jalanannya jelek sekali. Ini sudah sampai Cilengsi. Cuacanya cerah tapi berawan dan sedikit mendung, jadi tidak terlalu panas. Alhamdulillah tidak terlalu panas. Ini masih di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Lalu lintas ramai lancar dan banyak orang yang melewati jalan ini. Kemungkinan mereka bersilaturahmi ke keluarganya pada saat hari Lebaran dan juga mungkin ziarah kubur. Ini masih di Cilengsi. Ini Cilengsi arah ke Medland Cilengsi. Ini kami sampai di Cilengsi arah ke Cibubur atau arah ke Jalan Trans Yogi. Jadi kami mengambil jalan pintas supaya tidak terlalu memutar. Sebelum saya bersepeda ini, saya membuat rute terlebih dahulu, yaitu dengan aplikasi Komoot, kemudian kemudian track atau rute dalam format GPX tersebut itu saya upload ke akun IGP Sport dan kemudian baru masuk ke Cyclocom IGP Sport. Dan enak saja, bersepeda tinggal follow track saja.
Oke, dan ini sudah sampai di Jalan Transyogi. Jalanannya luas, arus lalu lintas ramai lancar. Bagi saya, apapun mobilitas saya, enaknya adalah dengan bersepeda. Jalanan ini aspalnya bagus dan arus lalu lintasnya lancar, jadi enak sekali buat apa ya istilahnya, meningkatkan kecepatan rata-rata. Tapi di jalanan ini ada turunan dan juga ada tanjakan atau bisa disebut rolling. Seperti di sini, ini nanjak, lumayan gradiennya, bikin bikin kita mengeluarkan banyak tenaga atau energi. Ya, tapi bagusnya aspalnya sih bagus. Dalam bersepeda jarak jauh seperti ini, setidaknya kita harus mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan apabila terjadi kerusakan di jalan. Misalnya paling umum adalah ban dalam cadangan. Nah, dalam perjalanan kali ini saya membawa ban dalam cadangan sebanyak 2 buah. Semoga tidak terjadi ban bocor. Setelah dari Jalan Transyogi berbelok ke kiri menuju Jalan Kalimanggis. Ini Jalan Raya Kalimanggis. Arus lalu lintas lancar. Kembali lagi ke persiapan bersepeda jarak jauh, selain ban dalam cadangan, juga wajib membawa toolkit, setidaknya adalah pencungkil ban. Dan ada yang penting selain pencungkil ban adalah pinset. Pinset ini selalu saya bawa kemana-mana saat bersepeda. Karena apa? Kalau misalnya ban kita ketusuk paku tersebut harus kita cabut terlebih dahulu dari ban sebelum kita pasang ban dalam cadangan. Nah, pinset ini bermanfaat untuk mencabut paku. Jika pakunya besar mungkin pakai jari atau kuku kita bisa, tapi kalau pakunya kecil ya harus mau nggak mau harus pakai alat. Nah, saya mengakalinya selalu membawa pinset. Wajib bagi saya. Kemudian toolkit yang lain itu bisa seperti kunci L ya. Itu untuk mengencangkan. Biasanya kan kalau bersepeda jarak jauh pasti ada part-part sepeda yang kurang kencang ya, atau tiba-tiba mengendur gitu, apalagi kalau misalnya ada kena lubang kemudian jatuh gitu. Nah, ini sudah sampai di Jalan Raya Tapos dan macet sekali, tapi berhubung saya ini bersepeda, jadi bisa selap-selip antara kanan atau kiri, dan lebih banyak di kiri. Ini macetnya adalah di depan ada pemakaman atau tempat pemakaman umum, dan karena ini hari Lebaran jadi banyak yang berziarah ke TPU tersebut. Ya, inilah enaknya bersepeda kemana-mana. Apabila macet seperti ini, kemudian di sebelah kiri masih ada celah, kita dapat melewati celah tersebut. Beda dengan motor ya, motor kurang bisa. Oke, dan ini setelah TPU lancar. Ini masih di Jalan Raya Tapos ke arah Cibinong. Jalannya jalan cor-coran dan arus lalu lintas di sini lancar karena mungkin tadi banyak yang ketahan di TPU. Cuaca cerah, mendung, tidak panas, dan ini sudah mau sampai ke Jalan Mayor Oking ya, Cibinong. Dan ini di Cibinong. Di Cibinong ini kurang lebih jam 11. Nah, ini sampai di Cibinong sekitar jam 11-an.
dan arusnya lancar, ramai lancar karena jalannya lebar, aspalnya juga bisa dibilang oke lah, bagus di Cipinang ini. Ada beberapa titik macet ya di lampu merah atau pertigaan biasanya. Jalanannya lancar jadi bisa gas-gasan atau jalanan lancar juga di sini, mungkin juga karena hari Lebaran, jadi tidak banyak orang yang atau banyak aktivitas usaha yang libur. Mungkin jika jam-jam kerja mungkin daerah sini macetnya luar biasa mungkin. Ini Jalan Raya Cipinang ke arah Stadion Pakansari. Dan ini lampu merah, nanti kami akan berbelok ke arah kanan. Oke, setelah lampu merah berbelok ke kanan, dan di sini jalannya dibagi ya, ada jalur cepat dan juga ada jalur lambat. Karena sepeda dan santai, jadi melewati jalur lambat seperti ini. Aspalnya lumayan bagus yang di sini, dan rollingan ya, ada turunan dan juga ada tanjakan. Pemandangannya seperti ini dengan cuaca yang mendung, cerah mendung, bisa dibilang cerah mendung. Ini turunan jadi bisa kencang, tapi biasanya di depan akan ada tanjakan ya karena di sini rollingan. Oke, kembali lagi kalau kita melakukan long ride atau perjalanan sepeda jarak jauh, jarak menengah atau jarak jauh, itu kita harus bisa mengatur pace atau kecepatan kita, kecepatan rata-rata, supaya tidak terlalu capek dan kita tidak usah kencang-kencangan. Dan ini sudah sampai di Bojonggede. Ini lumayan lancar arusnya, tapi di depan pasti kemungkinan macet karena ada perlintasan kereta api, KRL, perlintasan komuter lain atau KRL. Dan jalanan di sini, jalanan utamanya ini kena di perlintasan kereta ya kalau di daerah ini. Jadi pasti macet dan tidak bisa terpikirkan jika hari biasa atau hari kerja Senin sampai Jumat pasti lebih macet. Jalanannya sempit, dipakai untuk 2 jalur, dan ada perlintasan KRL, sedangkan KRL rute Bogor Jakarta kan rame ya, maksudnya setiap menit sekali pasti ada. Dan ini pulangnya sore, startnya sekitar pukul 5 kurang, jam 5 maaf, dan hujan menambah gelap. Masih di Cibinong kena hujan, dan mau gak mau harus pakai jas hujan atau raincoat. Nah, masalahnya jika menggunakan raincoat mungkin tidak basah oleh air hujan, tapi basah oleh keringat. Oke, kembali lagi ke bersepeda long ride. Tadi sudah disinggung bahwa bersepeda long ride itu tidak usah kencang-kencangan karena kita harus tahu diri, kita harus mampu menghemat energi kita. Jadi kita harus bisa mengatur pace kita, kecepatan rata-rata kita. Ya, biasanya memang tidak terlalu kencang-kencangan. Ini masih di daerah Cibinong dan macet lampu merah dan juga karena hujan. Oke, sekian tayangan goes jarak jauh saat Lebaran kali ini. Terus ikuti channel kami Melakuai Project, dan apabila bermanfaat silakan di subscribe. Oke, sampai jumpa.
dan salam sehat dan salam goes.